Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 85. Cerita dimulai setelah menceritakan kisah lengkap bagaimana Wonwi bisa berakhir di dalam lubang itu. Terlihat Wolno sangatlah marah. Ia berkata, "Apakah dia dengan sengaja mendorongmu ke dalam lubang ini hanya karena kau meminta izin kepadanya untuk bertemu dengan putrinya?" Melihat kakeknya yang begitu marah, Wonwi berpikir hal ini sangatlah wajar karena cucunya telah dijatuhkan ke tempat salah satu yang paling terlarang pada dataran Murim. Lalu Wonwi mengatakan kalau dia melakukannya dengan sukarela tanpa paksaan dari Samacak. Mendengar itu, Wolno berkata, "Meskipun kau melakukannya atas kehendakmu, akan tetapi hal ini sama sekali tidaklah masuk akal. Dasar bocah, kau bisa saja mati sia-sia di dalam lubang ini." Namun mereka berdua begitu terkejut ketika melihat Samayung yang berlutut di hadapan mereka. Lalu ia berkata, "Apa yang dikatakan oleh kakek memanglah benar. Ayahku telah melakukan sesuatu yang sangat berlebihan kepada Wonwi. Aku minta maaf kepada kakek dengan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kekerasan yang dilakukan oleh ayahku. Jadi jika kakek ingin marah, maka marah saja kepadaku karena ini adalah kesalahan keluargaku." Melihat mata bulat yang ditunjukkan oleh Samayung, terlihat Wolno hanya bisa menghela nafas panjangnya. Kemudian Wonwi berkata, dia sama sekali tidak berniat untuk membuatku terus berada di lubang ini selamanya. Samacak telah berjanji kalau dia akan mengeluarkanku setelah 1 bulan. Lalu Wonwi pun mengatakan kepada Samayung kalau mereka saat ini dalam situasi yang sangat berbahaya. Saat ini yang kami tahu kalau sebagian dari goa ini telah runtuh dan juga kebanjiran. Dan apabila situasinya terus saja seperti ini, maka goa ini akan tenggelam dalam waktu 2 hari. Oleh sebab itu, aku harus keluar dari tempat ini meskipun belum mencapai 1 bulan. Terlihat Samayung begitu bersemangat ketika mengetahui kalau Wonwi akan pergi meninggalkan goa itu. Sambil tertawa terbahak-bahak, Samayung berkata, "Ini adalah sebuah insiden yang sama sekali tidak terduga karena terjadinya bencana alam. Jadi kau tidak akan bisa berdiam di dalam goa ini dengan lebih lama. Lagi pula ayahku memintamu untuk bertahan hidup selama 1 bulan di dalam goa ini, dan itu bukan berarti kau bisa bertahan hidup di dalam air." Pada sisi yang lain, Sodam berkata, "Lihatlah anak anjing ini, dia begitu bahagia setelah mengetahui kalau kau akan pergi meninggalkan tempat ini." Terlihat Wonwi dan juga Wolno begitu heran saat mendengar Samayung yang mengatakan kalau dia akan membawa mereka untuk pergi meninggalkan goa itu. Mereka bertanya-tanya kalau mereka akan pergi lewat mana. Beberapa saat kemudian, mereka pun secara perlahan melewati sebuah jalan yang begitu terjal yang menuju ke permukaan. Di saat itu, Samayung mengatakan kalau mereka sebentar lagi akan sampai. Tepat di belakangnya, Wonwi berkata, "Samayung, apa yang kau lakukan sampai-sampai kau begitu berani memasuki sebuah tempat yang sangat mengerikan ini hanya seorang diri?" Terlihat Samayung kembali tersenyum. Ia berkata, "Apakah kau serius ingin menanyakan sesuatu yang seperti itu? Tentu saja aku datang ke tempat ini hanya untuk bertemu dengan dirimu. Lagi pula karena aku mengetahui kalau ayahku sedang sibuk, aku pun langsung mengambil kesempatan ini untuk menyelinap ke dalam lubang." Namun Wonwi langsung terdiam ketika mendengar Samayung yang mengatakan kalau ayahnya telah mengejar seseorang yang mencoba melarikan diri dari dalam goa. Kemudian Wonwi pun berbicara kepada Samayung melalui bisikannya karena ia ingin memastikan siapa sebenarnya seseorang yang melarikan diri itu. Mendengar bisikan Wonwi, Samayung berkata, "Wahai tuan muda, apakah tenaga dalammu telah kembali sampai-sampai kau bisa menggunakan teknik ini?" Akan tetapi Samayung begitu heran saat mendengar Wonwi yang menanyakan apakah seseorang yang kabur itu memiliki bola mata yang berwarna emas. Saat mendengar Samayung yang mengatakan iya, Wonwi pun bergumam, apakah mungkin kalau terjadinya sebuah guncangan di dalam goa ini pada 4 hari yang lalu adalah perbuatan orang itu karena dia berusaha untuk melarikan diri. Pada sisi yang lain, sambil mengingat orang itu, Sodam berkata, "Hal ini sangatlah mustahil. Bagaimana mungkin ada seseorang yang mampu mengguncang goa ini hanya dengan kedua tangannya? Namun jika aku pikir lagi kalau dia adalah seekor monster yang sangat mengerikan." Kemudian Wonwi kembali bertanya kepada Samayung apakah ayahnya baik-baik saja setelah bertarung melawan orang itu. Dengan santainya Samayung berkata,
Apakah kau tidak tahu bagaimana kekuatan ayahku? Akan tetapi yang aku lihat kalau orang itu memiliki sebuah kemampuan yang sangat aneh. Ketika ia bertarung melawan ayahku, ia pun telah kehilangan salah satu dari tangannya. Namun sesuatu yang sangat mengejutkan adalah dia mampu menumbuhkan tangannya kembali dalam sekejap mata seperti yang dilakukan oleh seekor kadal. Kemudian setelah ia memiliki sebuah kesempatan, ia pun langsung pergi meninggalkan tempat ini. Namun ayahku langsung pergi mengejarnya karena dia sama sekali tidak ingin melepaskannya begitu saja. Mendengar cerita Samayung, Wonwi bergumam. Monster itu langsung kabur ketika berhadapan dengan Samacak. Ketika dia melawanku, apakah dia dengan sengaja untuk mengalah kepadaku meskipun aku telah menggunakan seni berpedang Luminous Star? Jika dia menggunakan kemampuannya yang sebenarnya, maka aku sangat yakin kalau aku tidak akan bisa menggoresnya atau bahkan memotong salah satu dari tangannya. Akan tetapi Samacak mampu memotong salah satu dari tangannya sehingga membuat orang itu langsung pergi melarikan diri. Apakah itu artinya kalau keempat Great Evil memang memiliki sebuah kekuatan yang sama hebatnya dengan Samacak? Ataukah mungkin kalau hanya Samacak yang memiliki kemampuan seni bela diri yang terlalu hebat di antara mereka semua? Terlihat Wonwi langsung tersenyum saat mendengar Samayung yang bertanya apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Wonwi. Wonwi pun mengatakan kalau dia hanya khawatir kepada Samacak karena dia telah mengejar seseorang yang sangat aneh. Mendengar perkataan Wonwi, Samayung berkata, "Entah kenapa kau begitu aneh, kau sangat peduli kepada ayahku sedangkan saat ini aku berada di sampingmu." Tidak lama kemudian, mereka pun telah sampai pada tepi goa yang berdekatan dengan air terjun. Dan di sana terlihat sebuah tali yang begitu panjang telah menjuntai dari atas, yang mana itu adalah sebuah tali yang digunakan oleh Samayung untuk menuruni lubang itu. Samayung berkata, "Aku dengan sengaja mengikat tali itu kepada jembatan yang membentang di atas sana. Lalu aku pun menggunakan tali itu untuk turun ke dalam sini hanya untuk bertemu dengan dirimu." Wonwi pun bertanya dari mana dia bisa menemukan sebuah tali yang sepanjang itu. Sambil tersenyum, Samayung berkata, "Sebenarnya aku telah meminjam banyak tali kepada sebuah desa yang berada di dekat sini. Dan aku butuh waktu selama 1 hari untuk mengikat mereka semua agar bisa menjadi sebuah tali yang sepanjang ini." Namun tiba-tiba saja mereka pun telah melihat ada beberapa orang yang sudah memanjat tali itu lebih dulu secara bersamaan. Terdengar salah satu dari mereka berkata, "Siapapun yang berhasil memanjat tali ini lebih dulu, maka dialah yang akan menjadi sang pemenang." Setelah sekian lama aku terkurung di dalam lubang ini, akhirnya aku pun memiliki sebuah kesempatan untuk menghirup udara segar di luar sana. Pada sisi yang lain, Wolno berkata, "Bukankah mereka adalah para bajingan yang bergabung bersama Paewon?" Tepat di sampingnya Samayung berkata, "Jika mereka memanjat tali itu secara bersamaan, maka aku pun tidak yakin kalau talinya akan bertahan." Akan tetapi Wonwi sangatlah terkejut ketika menyadari kalau salah satu dari mereka telah melakukan sesuatu kepada tali itu. Di saat itu salah satu dari mereka berusaha melukai tali itu agar ia menjadi rapuh karena ia sama sekali tidak ingin kalau ada orang lain yang berhasil meninggalkan lubang itu selain dirinya. Sambil berteriak, seseorang yang berada di bawahnya berkata, "Apa yang sedang kau lakukan? Kalau kau memotong tali ini, bagaimana orang-orang yang berada di bawahmu? Apakah kau dengan sengaja ingin membunuh kami semua?" Namun orang itu sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Ia berkata, "Kalian semua jangan khawatir, ketika aku telah berhasil menaiki lubang ini, maka aku pun akan mencari sebuah tali yang lebih kuat agar bisa menyelamatkan kalian semua. Lagi pula, bukankah kalau ini sangatlah adil? Aku yakin jika kau berada di posisiku, sudah pasti kalau kau akan melakukan sesuatu yang sama. Jadi apa yang aku lakukan saat ini sama sekali tidaklah salah." Akan tetapi tiba-tiba saja tanpa mereka sadari, mereka semua langsung terjatuh ke arah bawah meskipun tali itu tidak putus seutuhnya. Di saat itu mereka semua langsung terjatuh ke dalam sungai yang begitu deras sampai-sampai mereka pun tidak sempat untuk menyelamatkan diri mereka. Sambil memperhatikan mereka yang terbawa arus, Samayung berkata, "Yang aku lihat kalau talinya belum putus seutuhnya, lantas mengapa mereka semua langsung terjatuh seperti ini?" Namun Samayung begitu heran saat mendengar Wonwi yang memintanya untuk menjauhi pinggiran sungai. Benar saja, di saat yang bersamaan terlihat ada begitu banyak potongan kayu yang telah jatuh ke dalam sungai. Bahkan kayu-kayu itu langsung menghantam mereka semua yang berada di bawahnya.
Melihat itu, Wonwi berkata, sepertinya jembatan yang berada di atas lubang ini sama sekali tidak sanggup untuk menahan beban mereka sehingga membuatnya langsung hancur begitu saja. Lalu Wonwi pun bertanya apakah mereka masih memiliki cara lain untuk bisa meninggalkan lubang itu. Samayung berkata, aku tidak tahu cara lain karena ini adalah pertama kalinya aku memasuki lubang ini. Tiba-tiba saja mereka semua sangatlah terkejut ketika sungainya langsung bergejolak dengan sangat hebat yang seakan-akan ada sesuatu yang datang ke arah mereka. Terlihat Wolno dan juga Samayung sama sekali tidak percaya dengan apa yang dilihat oleh kedua mata mereka, sampai-sampai mereka pun tidak mampu mengatakan sepatah kata pun. Ternyata itu adalah seekor monster yang menjadi hewan peliharaan Wonwi di dalam lubang itu. Lalu Wonwi berkata, dia bukanlah seekor makhluk yang berbahaya karena dia begitu jinak kepadaku. Lagi pula dia juga bukanlah seekor monster mengerikan seperti yang kalian pikirkan selama ini. Jadi karena dia begitu jinak, maka aku pun memberikan sebuah nama kepadanya dan memanggilnya sebagai Jaso. Dengan lirihnya Wolno berkata, sejak dari kapan dia memiliki sebuah nama yang seperti itu? Bahkan aku pun tidak yakin kalau monster ini akan aman. Wonwi pun berkata, bukankah sudah aku bilang kalau Jaso sama sekali tidak berbahaya? Jika kalian tidak percaya, cobalah mengelus hidungnya dengan menggunakan tangan kalian. Mendengar itu, tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung menggelengkan kepala mereka yang menandakan kalau mereka tidak akan pernah mau melakukannya. Kemudian Wonwi pun berkata, Jaso, mengapa kau datang menemuiku? Apakah ini disebabkan karena goanya yang mulai hancur? Namun Wonwi begitu heran saat melihat Jaso yang memalingkan pandangannya ke arah belakang yang seakan-akan kalau dia ingin menunjukkan sesuatu di dalam air kepada Wonwi. Menyadari akan hal itu, Wonwi pun langsung menggunakan tenaga dalamnya untuk memperkuat pandangannya agar ia bisa mengetahui apa yang ingin ditunjukkan oleh Jaso. Di saat itu, Wonwi pun melihat sebuah lubang yang berada di dasar air, yang mana lubang itu kemungkinan besar akan membawa mereka ke arah luar. Lalu Wonwi kembali berkata, Jaso, apakah kau datang menemuiku hanya untuk membantuku meninggalkan tempat ini? Seakan mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Wonwi, Jaso pun langsung menganggukkan kepalanya karena itu memanglah tujuannya untuk menolong Wonwi. Sambil mengusap kepala Jaso, Wonwi berkata, Jaso, aku sangat berterima kasih karena aku telah berhutang nyawa kepadamu. Lalu Wonwi pun memalingkan pandangannya ke arah belakang. Ia berkata, jika kita tidak memiliki cara lain untuk pergi meninggalkan tempat ini, maka sudah pasti kalau kita akan mati. Jadi bisakah kalian memberikan kepercayaan kepadaku karena ini adalah sebuah kesempatan yang hanya kita miliki saat ini. Meskipun mereka begitu ragu, akan tetapi ini adalah pilihan terakhir yang mereka miliki jika mereka ingin bertahan hidup. Jadi mau tidak mau mereka pun langsung memberikan kepercayaan mereka kepada Wonwi meskipun nyawa mereka sebagai taruhannya. Karena Jaso menyadari kalau tuannya dan juga yang lainnya sama sekali tidak mampu bernafas di dalam air, maka ia pun berusaha dengan secepat mungkin untuk melewati lubang itu dan membawa mereka semua menuju ke permukaan. Terlihat Wonwi langsung tertawa terbahak-bahak setelah Jaso yang melayang di atas air. Di saat itu mereka merasakan kalau udara segar langsung merangsang paru-paru mereka. Dan juga cahaya matahari yang sudah lama tidak mereka lihat langsung membuat mereka memejamkan kedua mata mereka. Sesampainya pada pinggiran sungai, terdengar mereka semua begitu bahagia karena ini adalah pertama kalinya mereka menginjakan kaki di atas tanah setelah sekian lama terkurung di dalam goa. Lalu Wonwi pun berkata, Jaso, aku sangat berterima kasih karena kau telah membawa kami ke tempat yang sangat aman. Sejujurnya aku sangat ingin kalau kau akan ikut bersamaku, tetapi aku menyadari kalau itu adalah sesuatu yang sangat mustahil bagi dirimu. Wonwi pun bergumam, yang aku dengar kalau makhluk ini sama sekali sangat benci dengan cahaya terang. Hal itu disebabkan karena mereka begitu lemah terhadap sinar matahari sehingga membuat kulit mereka langsung terbakar hanya dalam hitungan detik. Lalu sebelum Jaso pergi, Wonwi pun mengatakan kalau dia suatu hari nanti akan kembali untuk bertemu dengannya lagi. Setelah kepergian Jaso, Samayung mengatakan bahwa dia mengetahui kalau mereka saat ini sedang berada di tempat apa. Jika aku perhatikan dari pegunungan yang berada pada sebelah barat, maka tepat di bawahnya terdapat sebuah desa yang cukup ramai. Dan itu adalah sebuah desa di mana aku meminjam semua tali untuk turun ke dalam lubang. Namun tanpa mereka sadari, tepat di dalam desa itu ada begitu banyak para seniman bela diri yang datangnya dari berbagai macam penjuru murim. Diketahui mereka telah berkumpul di desa itu untuk mengikuti sebuah ujian yang diadakan oleh faksi tak tertandingi.
Di saat itu, sebuah pengumuman dari faksi tak tertandingi menuliskan, terlepas dari hubungan politiknya, siapapun yang berhasil lolos dari sebuah ujian yang diberikan oleh Invisible Wingard, maka dia akan mewarisi seni bela diri yang dikuasai oleh sang pemimpin Storm Shadow dan ditunjuk sebagai pewarisnya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.